Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 FEB 10 akan menyampaikan laporan kami. Maka dari sebelum itu kami akan memperkenalkan, masing-masing dari anggota grup kami. Dari saya sendiri yaitu Tantri Pramudita, lalu Mia Erlanda, Nada Lutfiah, Akli Zuhdi Falfani, Daniel Septamori, Attifa Fadil, lalu Devi Anggraini, serta Agit Anugrah. Oh, oke, saya share screen dulu untuk materinya. Untuk materi pertama yaitu latar belakang masalah akan dijelaskan oleh Devi. Pada Devi kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk latar latar belakang, penelitian ini berangkat dari kondisi lalu lintas di Kota Padang yang dalam beberapa tahun terakhir itu menunjukkan fenomena yang cukup menarik, di mana pelanggaran itu masih sering terjadi seperti tidak memakai helm, penggunaan HP saat berkendara, hingga pengendara di bawah umur. Nah, menariknya adalah angka kecelakaan itu justru menurun. Contohnya pada semester pertama 2024, jumlah kecelakaan turun sekitar 30%, dan korban meninggal juga ikut menurun. Artinya, program keselamatan jalan ini mulai menunjukkan hasil. Namun, penurunan ini tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan, di mana data operasi Patuh Singgalang 2025 menunjukkan pelanggaran tidak memakai helm itu naik sebesar 47%, dan penggunaan HP saat berkendara meningkat hingga 77%. Kondisi ini relevan pada kelompok usia muda, khususnya mahasiswa yang mobilitasnya tinggi, dan Universitas Andalas dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kampus terbesar di Sumatera Barat dengan aktivitas kendaraan yang padat setiap harinya. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk pelanggaran, tingkat kesadaran hukum mahasiswa, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekian dari saya. Selanjutnya, Oh, baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan dia akan dijelaskan oleh Fadil. Kepada Fadil kita persilakan. Baik, terima kasih moderator untuk slide rumusan masalah dan tujuan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja rumusan masalah dan tujuannya. Untuk rumusan masalah yang pertama ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas tidak hanya seperti tidak menggunakan helm ataupun menggunakan ponsel saat berkendara. Di sini dapat dilihat bagaimana rendahnya kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain, yang dimana dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana pola pelanggaran tersebut mencerminkan pengabaian nilai kemanusiaan dan sikap tidak beradab dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk rumusan masalah yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum, khususnya mahasiswa yang berperan pada budaya hukum dan kebutuhan instrumental. Banyak pengendara bermotor mematuhi aturan lalu lintas hanya karena takut sanksi, bukan karena kesadaran moral. Yang dimana kondisi ini dapat menimbulkan pertanyaan sejauh mana budaya hukum dan bentuk kepatuhan tersebut mempengaruhi perilaku berlalu lintas terhadap mahasiswa. Untuk solusinya yaitu bagaimana model edukasi dapat membangun budaya tertib lalu lintas. Pendidikan hukum berlalu lintas tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai persatuan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap keselamatan bersama. Sebagaimana tercermin dalam nilai persatuan Indonesia. Dan adapun tujuan dari PPT ini yaitu menganalisis hubungan antara perilaku pelanggaran lalu lintas dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila, mengidentifikasi pengaruh budaya hukum dan kepatuhan terhadap kesadaran hukum, serta merumuskan modal edukasi yang mampu membangun budaya tertib lalu lintas secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat diharapkan tidak hanya bersikap deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pembinaan kesadaran hukum di lingkungan mahasiswa. Sekian, next. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh Mia. Kepada Mia persilakan. Baik, selanjutnya penelitian ini mengacu pada beberapa teori utama. Yang pertama yaitu menurut Surjono Sukanto, eh, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum terdiri dari 4 indikator, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku. Nah, ini artinya kepatuhan hukum tidak hanya soal mengetahui aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya itu ada dari Tom R. Taylor yang menjelaskan bahwa kepatuhan hukum dapat bersifat instrumental, yaitu patuh karena takut sanksi, dan normatif, yaitu patuh karena kesadaran moral.
Nah, kepatuhan normatif dinilai lebih efektif dalam menciptakan ketertiban jangka panjang. Nah, yang ketiga itu ada menurut Lawrence Friedman yang menyatakan bahwa budaya hukum masyarakat berperan penting dalam membentuk perilaku berlalu lintas. Dan hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan mewujudkan keselamatan dan ketertiban di jalan. Nah, mahasiswa di sini sebagai pengendara, khususnya yang berusia 17 sampai 25 tahun yang memiliki mobilitas tinggi dan risiko kecelakaan yang besar sehingga sering menjadi kelompok yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sekian, next. Lalu selanjutnya itu metodologi yang akan disampaikan oleh Agit. Kepada Agit dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi pada penelitian ini, metodologi yang kami gunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang dipadukan dengan pendekatan action research, di mana metode ini dipilih untuk menggambarkan kondisi secara mendalam sekaligus melakukan tindakan nyata sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran responden terhadap topik yang kami teliti. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Andalas pada rentan waktu mulai dari tanggal 13 hingga 23 November tahun 2025. Pemilihan lokasi dan waktu tersebut disesuaikan dengan ketersediaan responden serta relevansi konteks pada penelitian kami. Adapun instrumen penelitian yang digunakan meliputi kuesioner yang dibagikan kepada 60 responden baik secara online maupun offline, dan juga kami melakukan observasi langsung serta poster edukasi sebagai media intervensi dalam pendekatan action research. Kombinasi instrumen ini diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif dan mendukung tujuan penelitian. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu profil responden. Kami berhasil mengumpulkan 60 responden mahasiswa aktif Universitas Andalas sebagaimana ditampilkan dalam slide ini, yaitu selebaran responden kami didominasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 35%, lalu diikuti Fakultas Farmasi serta Fakultas Ilmu Budaya 10%. Lalu dengan serta 45% lainnya tersebar di berbagai fakultas. Temuan yang paling relevan ini yaitu mayoritas responden yaitu 88,3% menyatakan bahwa mereka memiliki kendaraan pribadi. Angka ini menegaskan bahwa subjek penelitian kami adalah kelompok yang secara aktif dan intens terlibat dalam mobilitas dan aktivitas berlalu lintas harian di Kota Padang. Lalu temuan paling mencolok dan krusial dari penelitian kami yaitu kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku dalam berlalu lintas. Secara pengetahuan kognitif, mahasiswa UNAN memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Hampir 100% responden mengetahui kewajiban dasar seperti penggunaan helm dan fungsi rambu. Namun ketika pengetahuan ini diuji dalam bentuk perilaku nyata, kami menemukan adanya gap yang lebar. Data menunjukkan lebih dari 60% responden mengaku pernah berkendara melawan arus dan hampir 50% sering mengabaikan batas kecepatan. Ini membuktikan bahwa pengetahuan kognitif yang tinggi tidak menjamin kepatuhan perilaku di lapangan. Mahasiswa berada pada tahap tahu tapi belum sadar sepenuhnya di mana pengetahuan formal sering dikalahkan oleh tekanan situasional atau budaya hukum yang dominan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Akli, yaitu analisis dan pembahasan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan analisis dan pembahasan mengenai dominasi keputusan instrumental dan refleksi nilai Pancasila. Pertama, apa itu dominasi keputusan instrumental? Analisis kami menemukan dominasi kebutuhan instrumental, artinya mahasiswa cenderung patuh hanya jika ada insentif atau hukuman yang langsung terlihat, seperti takut pada polisi atau denda. Contoh nyatanya terdapat sebanyak 26,7% responden mengaku tidak merasa bersalah ketika melanggar dan tidak ada yang melihat. Ini menunjukkan kepatuhan bukan didasari oleh kesadaran internal, tetapi lebih pada faktor eksternal. Dan selanjutnya yaitu refleksi nilai Pancasila. Perilaku berbahaya seperti melawan arus dan main HP saat berkendara bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merefleksikan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua dan sila kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya itu tidak menunjukkan rasa hormat pada keselamatan diri dan orang lain. Dan pada sila kelima, mengabaikan hak orang lain untuk merasakan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Perilaku aman harus dibangun dari kesadaran berbasis nilai, bukan sekedar ketakutan pada hukuman. Baik, sekian. Selanjutnya yaitu aksi nyata kampanye poster yang akan disampaikan oleh Daniel. Pada Daniel, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kampanye poster kesadaran hukum berkendara dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan mahasiswa. Poster ini dirancang informatif dan visual guna menyampaikan aturan berkendara yang aman, tertib, dan sesuai hukum.
Poster dan flyer dibagikan langsung kepada pengendara motor, khususnya mahasiswa, serta disebarkan di lingkungan fakultas dan media digital, seperti grup WhatsApp. Melalui pendekatan ini, kampanye diharapkan menumbuhkan budaya berkendara yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Nada. Kepada Nada dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Pada slide ini, saya akan membahas kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat kami simpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa sebenarnya sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai aturan lalu lintas. Namun, dalam praktiknya, mahasiswa masih berada pada tahap tahu tapi belum sadar, sehingga pengetahuan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku berkendara sehari-hari. Selain itu, kepatuhan mahasiswa dalam berlalu lintas masih cenderung bersifat eksternal. Mahasiswa lebih patuh ketika ada pengawasan atau rasa takut terhadap sanksi, bukan karena dorongan dari kesadaran pribadi. Kondisi ini kemudian diperkuat oleh budaya hukum ikut-ikutan yang cukup dominan di lingkungan kampus, di mana pelanggaran sering dianggap sebagai hal yang wajar selama dilakukan bersama-sama. Melihat kondisi tersebut, kami menyadari bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada kurangnya pengetahuan, tetapi pada proses pembentukan sikap dan kebiasaan. Oleh karena itu, kami menyusun beberapa saran strategi sebagai upaya membangun kesadaran hukum yang lebih berkelanjutan. Pertama, dari sisi kampus, kami menyarankan adanya integrasi materi kesadaran berlalu lintas dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru. Dengan demikian, nilai-nilai tertib berlalu lintas dapat ditanamkan sejak awal sebagai bagian dari pembentukan karakter mahasiswa. Yang kedua, yaitu dari sisi kepolisian. Pendekatan lebih humanis dan preventif di lingkungan kampus diharapkan dapat menciptakan suasana edukatif sehingga mahasiswa merasa diajak untuk sadar hukum, bukan hanya ditakuti oleh sanksi. Dan yang terakhir, yaitu dari sisi mahasiswa. Kami menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen of change. Mahasiswa tidak hanya diharapkan tertib secara individu, tetapi juga mampu membangun budaya saling mengingatkan dan memberi contoh perilaku berlalu lintas yang baik. Dengan adanya sinergi antara kampus, aparat, dan mahasiswa, kami berharap kepatuhan berlalu lintas dapat tumbuh dari kesadaran bersama. Dan pada akhirnya, kesadaran hukum bukan hanya soal menaati aturan, tetapi juga mencerminkan intelektualitas dan keberadaban kita sebagai mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari hasil laporan dari kelompok 5. Jika ada salah dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.